mengikuti tugas mata kuliah proposal penelitian dengan dosen pengampu Bu Eka Deviani, Ibu Cusnul Zulaika, dan Bapak Dr. Hanung Prasetya. Untuk bab satunya, latar belakangnya dibaca tidak nggih, Bu? Tidak perlu, tapi di sini sebelum Mbak Alia melanjutkan, jadi jika kita menuliskan latar belakang di PowerPoint proposal, nggih, alangkah baiknya di situ dituliskan data-datanya. Jadi kan dibikin tabel, entah itu diagram pi ataupun diagram batang gitu. Jadi tidak hanya tulisan saja, karena kalau di waktu proposal penelitian, ujian proposal penelitian ataupun ujian skripsi itu ada ini juga ada penilaian untuk PPT-nya juga. Oh, gitu. Gitu. Berarti ini J. langsung prevalensi nggih? J, langsung nanti dituliskan saja operasi di tahun 2022 berapa. Jadi dibikin semenarik mungkin. Jadi hanya gambar-gambar atau apa begitu. Nah, Mbak Alia tinggal menjelaskan gitu. Oh iya. Oke, silakan dilanjut. Untuk prevalensi secara global, lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami obesitas dengan 60 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak-anak. Untuk di Indonesia sendiri, 28,7% mengalami obesitas dengan IMI lebih besar sama dengan di Provinsi. Untuk Jawa Tengah, 19% untuk laki-laki dan 28% untuk perempuan. Di Purworejo sendiri, 10,36% laki-laki dan 26,09% perempuan. Untuk rumusan masalahnya, apakah terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh rosella efektif terhadap penurunan berat badan pada kasus obesitas di praktek mandiri akupuntur Alia Purworejo? Untuk tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas terapi akupuntur kombinasi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan pada kasus obesitas. Mbak Alia terpental kah? Halo? Lagi sinyalnya ini, Bu. Cuaca memang lagi buruk. Nggih, Pak Ibnu. Silakan diulangi lagi Mbak Alia tadi nge-freeze. Oh ya. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui efektivitas terapi akupuntur kombinasi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan. Yang tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan karakteristik subjek untuk metode terapi akupuntur dan konsumsi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan pada kasus obesitas. Yang kedua, mendeskripsikan berat badan pada penelitian sebelum dilakukan terapi akupuntur kombinasi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan. Yang ketiga, mendeskripsikan berat badan pada penelitian sesudah dilakukan terapi akupuntur kombinasi dengan seduhan teh rosella. Yang keempat, menganalisis bagaimana efektivitas terapi akupuntur kombinasi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan. Kemudian, sampai di sini saya tanya di tujuannya. Nah, ini penelitiannya Mbak Alia itu apakah 2 group atau 1 group? 2 group, Bu. 2 berarti 1 diberikan akupuntur saja, yang kedua diberikan kombinasi. Begitu nggih? Oh, nggih, Bu. Nah, di sini alangkah baiknya tujuan khususnya yang poin B mendeskripsikan berat badan pada penelitian setelah dilakukan terapi akupuntur terhadap penurunan berat badan. Yang poin C, mendeskripsikan berat badan pada penelitian sebelum dan sesudah dilakukan terapi akupuntur kombinasi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan. Yang poin D, menganalisis bagaimana efektivitas. Jadi kan ini tujuannya Mbak Alia kan menganalisis mana sih yang lebih efektif antara si akupuntur dan kombinasi dengan seduhan teh rosella. Betul begitu kan?
Oh iya, Bu, betul. Nah, gitu. Jadi nanti yang poin B itu nanti dibikin seperti itu. Jadi poin B sebelum dan sesudah terapi akupuntur saja. Kalau yang poin C sebelum dan sesudah terapi akupuntur plus kombinasi. Baik, Bu. Oke, silakan dilanjut. Kemudian manfaatnya bagi peneliti, bagi institusi, bagi profesi, dan bagi masyarakat. Untuk keaslian penelitian, yang yang pertama oleh Bapak Purwanto 2020 dengan judul Pengaruh Terapi Akupuntur Terhadap Metabolisme Glukosa pada Penderita Overweight dan Obesitas di Kelurahan Mojosongo. Untuk perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah penambahan terapi akupuntur yang dikombinasikan dengan minum teh rosella dengan subjek penelitian yang berbeda. Penelitian menggunakan metode yang berbeda, yaitu kuasi eksperimen dengan two group. Yang kedua, oleh Mbak Indah Dian Safira 2022 dengan judul Akupuntur Medik untuk Program Penurunan Berat Badan. Dengan perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan terapi akupuntur yang dikombinasikan dengan minum teh rosella dengan subjek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda juga. Penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen dengan two groups, post-test dan pre-test design. Yang ketiga, Yuni dan Viradella Mutia 2020 dengan judul Action Mechanism of Rosella Used to Treat Metabolic Syndrome in Elderly Women. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan terapi akupuntur yang dikombinasi dengan minum teh rosella. Subjek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda juga. Yang keempat, oleh Mbak Anggraini dan Ibu Kartinah 2021 dengan judul Efektivitas Hibiscus sabdariva Treatment for Obesity Treatment. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian saya merupakan penelitian kuantitatif dengan terapi akupuntur yang dikombinasikan dengan minum teh rosella. Subjek penelitian dan tempat penelitian yang berbeda juga. Penelitian menggunakan metode yang berbeda yaitu kuasi eksperimen dengan two group design. Kemudian bab 2-nya tinjauan pustaka. Menurut ilmu kedokteran, obesitas merupakan penimbunan lemak yang berlebihan di seluruh jaringan tubuh secara merata yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, serangan jantung, dan menyebabkan kematian. Penyebab dari obesitas adalah ketidakseimbangan jumlah energi yang masuk dengan jumlah energi yang keluar. Orang yang obesitas cenderung memiliki gaya hidup yang tidak sehat dengan aktivitas fisik yang rendah. Sedangkan menurut ilmu akupuntur, obesitas adalah kondisi yang disebabkan oleh akumulasi lembab dan dahak akibat gangguan fungsi limpa, ginjal, dan hati yang menghambat metabolisme cairan dan energi tubuh. Ketidakseimbangan ini menyebabkan penimbunan lemak yang berlebih dan berujung pada kegemukan. Untuk mekanisme akupunturnya, yaitu dengan mengaktifkan pusat kenyang di hipotalamus banyak ditemukan di Indonesia. Konsumsi teh rosella dapat mengurangi kadar lemak dalam tubuh sehingga mampu menurunkan berat badan. Untuk kerangka teorinya, etiologinya dibagi menjadi dua, yaitu secara medis barat dan Chinese medicine. Yang etiologi secara medis barat
terdapat faktor genetik, fisiologis, makanan, dan aktivitas fisik. Kemudian secara teknis medisin terjadi patogen luar, usia, keturunan, diet yang tidak tepat mengakibatkan obesitas. Obesitas dibagi menjadi dua klasifikasi secara medis barat, yaitu tipe gynoid, android, dan ovid. Kemudian secara teknis medisin terdapat dua tipe, yaitu tipe ekses dan tipe defisien. Kemudian penata laksanaannya dibagi menjadi dua, farmakologis dan non-farmakologis. Farmakologis ada terapi bedah dan obat-obatan, non-farmakologis ada diet, aktivitas fisik, akupuntur, dan seduhan teh rosella, menyebabkan penurunan berat badan. Yang diteliti ada penata laksanaan, non-farmakologis, akupuntur, dan seduhan teh rosella menyebabkan penurunan berat badan. Kemudian, nah ini sebentar Mbak Lian aja ya, jadi biar nggak bolak-balik saya. iya, Di Bu. kerangka teori itu, yang putus-putus itu biasanya yang tidak diteliti. Oh, oke. Yang lurus, garis lurus itu berarti dia yang diteliti. Nah, itu berarti di situ penata laksanaan itu garis lurus, farmakologi itu akupuntur dan juga seduhan teh rosella. Nah, ini oke, nggak apa-apa. Jadi nanti di situ ada komplementernya ya. Oke, silakan dilanjut. Baik, Ibu. Untuk kerangka konsepnya, variabel bebasnya ada dua, yaitu terapi akupuntur kombinasi seduhan teh rosella. Yang kedua yaitu terapi akupuntur saja. Variabel terikatnya yaitu penurunan berat badan. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 tidak ada efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan. Untuk hipotesis alternatifnya ada efektivitas terapi akupuntur dengan kombinasi seduhan teh rosella terhadap penurunan berat badan. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Praktek Mandiri Akupuntur Alia Purworejo. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2025. Terapi dilakukan seminggu 2 kali dalam satu seri, 12 kali terapi, dengan pengukuran berat badan sebelum diterapi dan di akhir terapi. Untuk desain penelitian dan rancangan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan rancangan kuasi eksperimental, yaitu penelitian yang melakukan perlakuan terhadap variabel bebas untuk mencari hubungan sebab akibat, dengan rancangan two group, pretest, post-test, design. Penelitian ini dilakukan pretest sebelum diberi intervensi untuk mengetahui keadaan awal subjek yang diteliti dan post-test sesudah diberi intervensi. Untuk rancangan penelitiannya sebagai berikut, diagram tersebut menunjukkan rancangan penelitian eksperimental dengan two group pretest post-test design, yaitu penelitian yang membandingkan hasil sebelum dan sesudah intervensi dalam dua kelompok. Untuk kelompok pertama, O1 itu pengukuran sebelum terapi akupuntur, X1 perlakuan terapi akupuntur, dan O2 pengukuran setelah terapi akupuntur. Untuk kelompok kedua, O3 pengukuran sebelum terapi akupuntur kombinasi teh rosella, X2 perlakuan terapi akupuntur kombinasi teh rosella, dan O4 pengukuran setelah terapi akupuntur kombinasi teh rosella. Makna dari rancangan ini, penelitian ini membandingkan dua perlakuan yang berbeda, yaitu hanya dilakukan akupuntur saja dan dilakukan akupuntur kombinasi dengan teh rosella. Setiap kelompok diukur sebelum dan sesudah intervensi untuk melihat perbedaan hasilnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah kombinasi akupuntur dan teh rosella lebih efektif dibandingkan dengan hanya akupuntur saja. Untuk variabelnya, variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel
Bebas atau independen adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah terapi akupuntur saja dan terapi akupuntur kombinasi dengan teh rosella. Untuk variabel dependennya atau terikatnya, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penurunan berat badan. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien obesitas yang menjalani terapi akupuntur di praktek mandiri akupuntur Alia Purworejo sebanyak 48 subjek. Untuk sampelnya, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 subjek. Untuk teknik pengambilan samplingnya adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah ditentukan. Sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Untuk kriteria inklusi dan eksklusinya, kriteria inklusinya yaitu didiagnosis obesitas. Berasal dari wilayah Purworejo, subjek penelitiannya usia 30-60 tahun, bersedia menjalani terapi akupuntur sesuai jadwal, bersedia mengkonsumsi seduhan teh rosella sebagai bagian dari intervensi, dan tidak mengikuti program penurunan berat badan lain. Untuk eksklusinya, memiliki penyakit penyerta serius seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, hipotensi, atau penyakit jantung, sedang hamil atau menyusui, alergi atau kontraindikasi terhadap teh rosella, memiliki fobia terhadap akupuntur atau gangguan pembekuan darah, tidak dapat mengikuti terapi dengan disiplin. Kemudian definisi operasionalnya, untuk variabel titik akupunturnya, DO-nya titik akupuntur ST25 Tiansu, CV12 Chongwan, CV4 Kuan Yuan, SP6 San Jinjiao, ST36 Chusanli, ST40 Fenglong, dan LV3 Taichung. Untuk parameternya, ketepatan lokasi menusuk, hasil ukurnya tepat dan tidak tepat, 0 untuk tidak tepat, 1 untuk tepat. Skalanya nominal. Untuk variabel seduhan teh rosellanya, DO-nya teh rosella diseduh dengan air panas 150 ml dan didiamkan selama 5 menit, dikonsumsi 2 kali 1 hari sebelum makan. Untuk parameternya, kedisiplinan dalam mengonsumsi. Untuk hasil ukurnya, minum dan tidak minum. 0 untuk tidak minum, 1 untuk minum. Skalanya nominal. Untuk variabel berat badan, DO-nya pengukuran berat badan menggunakan timbangan digital dengan satuan kilogram. Untuk parameternya, pengukuran dengan timbangan badan. Hasil ukurnya berat badan dalam kilogram, skalanya rasio. Untuk variabel indeks massa tubuh atau BMI, DO-nya perhitungan BMI menggunakan rumus berat badan per tinggi badan kuadrat. Untuk parameternya, kategori BMI berdasarkan standar Asia. Hasil ukurnya kurang dari 18,5 kurus, 18,5 sampai 22,9 normal, 23 sampai 24,9 overweight, 25 sampai 29,9 obesitas 1 dan lebih dari sama dengan 30 obesitas 2. Skalanya ordinal. Untuk analisis datanya, data univariat. Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan setiap variabel secara terpisah dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari masing-masing variabel. Variabel tersebut berdasarkan usia, kategori BMI, BMI sebelum terapi, berat badan sebelum terapi, berat badan sesudah terapi, BMI sesudah terapi, dan penurunan berat badan. Untuk analisis analisis bivariat dilakukan untuk menganalisis perbandingan pengaruh antara dua variabel
Kualitas data sangat penting untuk menguji data yang akan dilakukan pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah data berdistribusi normal atau tidak? Pada penelitian ini digunakan uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk untuk mengetahui sampel berdistribusi secara normal atau tidak. Apabila P lebih besar 0,05, maka data normal. Untuk uji hipotesis, jika data berdistribusi normal, uji hipotesis yang digunakan adalah independent t-test. Sedangkan jika data tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji Mann-Whitney untuk mengetahui pengaruh pada dua kelompok perlakuan. Prosedur penelitiannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi pengajuan judul, menentukan permasalahan, melakukan studi pendahuluan, mempelajari literatur, menyusun proposal penelitian, jadwal kegiatan, dan menentukan tim pelaksanaan atau enumerator. Untuk tahap pelaksanaannya dibagi menjadi 3, yaitu tahap prainteraksi, orientasi, dan tahap kerja. Untuk etika penelitiannya, dalam penelitian ini, subjek hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian saja. Yang kedua, peneliti menjaga kerahasiaan data subjek penelitian dengan menggunakan inisial. Yang ketiga, sebelum dilakukan tindakan terapi, subjek penelitian menandatangani informed consent. Sekian, terima kasih. Apabila ada koreksi, mohon dikoreksi Ibu Cisno. Terima kasih. Baik, terima kasih Alia. Bolehlah kembali lagi di bab 3-nya. Bab 3 ya, Bu. Oke, stop. Ya, alokasi waktu. Oke, lanjut. Iya, kuantitatif kuasi eksperimen. Oke, lanjut. Oke, yuk lanjut. Definisi operasional masuk di sini enggak? Masuk, Ibu. Ini. Oke, sebentar. Seduhan teh rosella itu nanti Mbak Alia mau menggunakan teh rosella yang sudah ada brandnya, ataukah teh rosellanya nanti apa namanya olah sendiri? Itu Bu, rosella yang dikeringkan, Ibu. Ya, kan ada rosella yang dikeringkan sama rosella yang sudah ada, maksudnya sudah ada brandnya seperti kayak tehnya begitu loh. Jadi di situ sudah ada keterangannya berapa kali diminum, kemudian airnya harus berapa mili begitu. Kalau yang ini Mbak Alia yang pengeringan biasa ya, Iya. Atau harus yang udah ada brandnya ya, Bu? yang sudah ada brandnya. Emang, Untuk komposisi, maaf ya. Bu Kusno, itu emang brand tuh boleh dimasukin Bu? Sebenarnya tidak boleh dimasukkan, hanya saja nanti kan di situ harus sudah ada, ibaratnya komposisinya ini tuh memang boleh dikonsumsi oleh manusia atau tidak gitu Pak Yoni? Ada POM-nya ya Bu ya, betul. Tapi kirain Iya, brandnya boleh betul masuk. sekali. Betul, maksudnya seperti itu. Kirain brandnya boleh masuk Bu. Itu. Jadi, oke, dan didiamkan selama 5 menit. Dikonsumsi 2 kali 1 sehari sebelum makan. Baik, kedisiplinan dan misalnya, oke. Oke, berarti nanti menghitung indeks massa tubuh juga, Mbak Alia, nggih? Nggih, Bu, untuk mengetahui obesitas atau tidaknya. Oke, lanjut. Sebentar. Ini. Ya, analisis bivariat. Ya, oke. Lalu kan awalnya kan uji analisis bivariat dulu, terapi dan itu kemudian dilakukan uji normalitas data. Kenapa menggunakannya Shapiro-Wilk?
Tapi Royal? Ya tahu, Bu. Karena soalnya kurang dari 50. Iya, kalau enggak tahu saya ulangi lagi kuliah kemarin tuh. Kalau 50 pakai apa itu? Slovin ya, Bu? Lebih dari 50 pakai Slovin. Kolmogorov, Smirnov. Ya, oke. Uji hipotesisnya. Nah, di sini kan karena ini menggunakan dua two group ya. Nah, two group ini berarti yang pertama kan digunakan untuk melihat sebelum dan sesudah dilakukan terapi, begitu toh? Iya. Nah, itu berarti jika berdiskusi normal untuk mengetahui sebelum dan sesudah dilakukan terapi menggunakan uji hipotesisnya dependent t-test atau paired t-test. Jika tidak normal menggunakannya Wilcoxon. Nah, untuk mengetahui pengaruh pada dua kelompok perlakuan, jika data berdistribusi normal, uji hipotesisnya menggunakan independent t-test. Sedangkan jika tidak normal menggunakan Mann-Whitney. Begitu Mbak Alia. Oke, Bu. Ya, awalnya kan untuk mengetahui sebelum dan sesudah di satu perlakuan itu kan menggunakannya paired test ataupun Wilcoxon. Tapi untuk mengetahui dua perlakuan ini yang mana yang efektif berarti kan menggunakannya independent t-test atau Mann-Whitney. Oke. Silahkan, itu nggih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Monggo selanjutnya biar efektif dan efisien ini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Ari. Berikutnya saya, Ibu. Monggo. Saya nyoba share screen, Ibu. Belum pernah coba. J. Saya bantu. Tinggal di situ ada tulisan share. Oke, sudah Ya. bisa. Bisa keluar? Sebentar, belum tampak namun. Ya, oke, sudah tampak Pak Ari. Sudah. Oke. Bisa dimulai dari awal, dari judulnya, dari halaman 1. Bentar. Nah, ini bisa di slide show. Terima kasih, Bu. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ini, Bu. Saya masih rodal-radul, masih belajar ternyata. Dengan memori yang sudah makin menyempit, Bu. Terima kasih, Bu. Izinkan saya untuk menyampaikan proposal seminar untuk penelitian yang akan saya lakukan. Seminar saya berjudul Efektivitas Terapi Akupuntur Konvensional Kombinasi Metode YNSA, titik cerebrum, dan bangsal galia dalam pemulihan post-stroke ekstremitas bawah di Victory Akupuntur Purwokerto. Dosen pembimbing 1 itu Ibu Sri Atmiatun dan pembimbing 2 itu Ibu Kurnia Eka Putri. Kemudian 1 latar belakang mungkin dilewati ya Bu ini ya. Rumusan apakah terapi akupuntur konvensional kombinasi metode YNSA titik cerebrum dan bangsal ganglia efektif dalam pemulihan post-stroke ekstremitas bawah di Victory Akupuntur Purwokerto? Tujuan penelitian, tujuan umum untuk mengevaluasi aktivitas terapi akupuntur kombinasi YNSA, titik cerebrum, dan bangsal ganglia dalam pemulihan fungsi motorik ekstremitas bawah pada pasien post. Tujuan khusus mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan umur, jenis kelamin, sindrom,
rentan waktu keluhan dialami sejak serangan terjadi, dan kekuatan otot ekstremitas bawah post-stroke di Victoria Akupunktur Purwokerto. Mengukur perubahan fungsi motorik ekstremitas bawah sebelum dan sesudah terapi akupuntur di Victoria Akupunktur Purwokerto. Kemudian yang ketiga, menganalisa pengaruh terapi akupuntur terhadap tingkat kemampuan pergerakan kaki, berdiri, dan berjalan pasien post-stroke di Victoria Akupuntur Purwokerto. Kemudian manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis, dan yang kedua adalah manfaat praktik bagi tenaga kesehatan, bagi peneliti, dan bagi institusi. Kemudian keaslian penelitian. Keaslian penelitian saya ambil dari 3 judul penelitian, yaitu satu dari Yusuf Anang tahun 2021, Wang Liu et al. 2021 juga, Dodik Haryanto et al. 2021. Kemudian bab 2. Landasan teori stroke menurut kedokteran barat. American Heart Association atau disingkat AHA mengemukakan stroke merupakan keadaan yang disebabkan oleh terganggunya pembuluh darah akibat penyumbatan atau pembuluh darah pecah. Terganggunya pembuluh darah menyebabkan peredaran darah tidak lancar sehingga sel-sel otak kekurangan oksigen menyebabkan kematian jaringan. Kemudian yang kedua, penyebab stroke ada 2, yaitu adanya penyumbatan pada pembuluh darah di otak akibat lemak yang menumpuk atau gumpalan darah, stroke iskemik, dan pecahnya pembuluh darah akibat tekanan darah tinggi atau stroke hemoragik. Gangguan pasca stroke antara lain hemiparesis, hemiplegia, afasia, disfonia, apraksia, terus gangguan penglihatan. Stroke menurut traditional Chinese medicine. Stroke dalam traditional Chinese medicine dikategorikan sebagai penyakit Chong Feng atau wind stroke, Zhu Chong, dead stroke, Ta Jie, great reserval, Bansen, Bu Shui, hemiplegia, Pianku, kelemahan salah satu sisi, dan Ya Fei, ketidakmampuan bicara. Stroke terjadi pada organ visceral yang mengalami disfungsi kronis sehingga aliran qi dan darah tidak teratur dan menimbulkan angin, api, flegma, dan statis darah, serta dapat menyebabkan penyumbatan atau keluarnya darah dari pembuluh darah cerebral. Hal ini dapat terjadi akibat kelelahan yang berlebih, emosi yang berlebih, dan diet yang tidak. Yamamoto New Scalp Acupuncture atau YNSA. Yamamoto New Scalp Acupuncture (YNSA) pertama kali dikembangkan oleh Toshikatsu Yamamoto pada tahun 1973. YNSA termasuk dalam mikrosistem akupunktur yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit dengan metode jarum ditusukkan ke area somatotopik di kulit kepala. YNSA dilakukan berdasarkan gejala dan reaksi diagnosis dan titik rangsangan pasien. Kerangka teori stroke, faktor resiko stroke, modified ya, gaya hidup, kemudian fisiologi, kemudian yang kedua unmodified, usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan etnis. Kemudian etiologi stroke menurut TCM itu bisa karena invasi angin luar, stres emosional, kelelahan berkepanjangan, diet yang tidak tepat. Kemudian pasca stroke, penata laksanaan berdasarkan farmakologi meliputi fibrinolitik, trombolitik, kemudian antikoagulan, antihipertensi, dan obat neuroprotektif. Kemudian non-farmakologi meliputi neurologis, terapi neurologis, fisioterapi, speak language atau terapi bicara, kemudian 4 akupuntur.
konvensional dan metode Yamamoto. Kemudian yang diharapkan dari terapi tersebut adalah peningkatan motorik ekstremitas bawah. Keterangannya untuk yang garis terputus itu artinya yang tidak diteliti dan yang tidak terputus itu adalah yang diteliti. Kemudian kerangka konsep variabel bebas terapi akupuntur konvensional, kemudian kombinasi terapi akupuntur konvensional dan YNSA, kemudian variabel terikat ya, variabel terikatnya itu adalah peningkatan motorik ekstremitas bawah. Hipotesis 0, terapi akupuntur konvensional kombinasi NSA, titik cerebrum dan bangsal ganglia efektif terhadap peningkatan motorik ekstremitas bawah di Victory Akupuntur Purwokerto. Kemudian hipotesis alternatif atau HA, terapi akupuntur konvensional kombinasi YNSA, titik cerebrum dan bangsal ganglia efektif terhadap peningkatan motorik ekstremitas bawah di Victory Akupuntur Purwokerto. Bab 3, metodologi penelitian, waktu dan tempat. Waktu itu Juni sampai dengan Agustus 2025, tempat Victoria Akupuntur Purwokerto. Kemudian populasi sampel meliputi populasi pasien Victoria Akupuntur Purwokerto yang menderita stroke pada ekstremitas bawah. Sampel sejumlah 30 orang, teknik sampling, total sampling. Kemudian jenis rancangan, quote, eksperimen, to group pretest and post-test, kemudian variabel bebas, terapi akupuntur konvensional kombinasi dengan metode YNSA, kemudian variabel terkait perkembangan motorik ekstremitas bawah. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi, pasien Victory Akupuntur Purwokerto dengan keluhan pasca stroke dengan manifestasi gangguan motorik pada ekstremitas bawah, berjenis kelamin pria dan wanita, berusia antara 30 sampai 70 tahun, onset kejadian stroke maksimal 2 bulan setelah serangan. Kemudian kriteria eksklusi, gangguan ekstremitas bawah selain disebabkan stroke, tidak bersedia mengikuti terapi sampai akhir atau mengundurkan diri, berusia kurang dari 30 tahun dan lebih dari 70 tahun. Kemudian Saya sambil masuk ya Pak Ari. ya. Oke. Biar cepat begitu. Nah, saya masuk di ini coba, boleh diperlihatkan nanti yang di tujuannya Pak Ari? Ya, sebentar Ibu. Tujuan penelitian Ibu. Nah, ini di tujuan khusus di poin kedua, di situ Pak Ari menuliskan mengukur perubahan fungsi motorik ekstremitas bawah sebelum dan sesudah terapi akupuntur. Ngaten nggih? Nah, ini yang saya tanyakan, untuk mengukur perubahan fungsi motorik ekstremitasnya ini menggunakan apa, Pak? MT, Bu. Oke, nah itu nanti dimasukkan di bab 2-nya nih, Pak. Ya. Dimasukkan di bab 2 ya, Bu? Iya, pengukurannya menggunakan apa itu nanti dimasukkan di bab 2-nya gitu. Terus tujuan khususnya di sini tidak hanya mengukur perubahan
sebelum dan sesudah. Tapi kan di sini juga ada kombinasi YNSA kan? Iya, Ibu. Nah, yang keempat berarti di situ mengukur perubahan fungsi motorik ekstremitas bawah sebelum dan sesudah terapi akupuntur kombinasi YSA di Victory. Terus baru yang poin keempat, menganalisis pengaruh atau menganalisis efektivitas ya. Jadi harus konsisten. Kalau di awal efektif ya keseluruhan efektif. Kalau di awal pengaruh ya keseluruhan pengaruh begitu. Nah, yang poin 4 dituliskan menganalisis efektivitas terapi akupuntur dan kombinasi YNSA terhadap tingkat kemampuan pergerakan kaki, berdiri, dan berjalan pada pasien post-stroke. Oke, nah di sini pemulihan fungsi motorik ekstremitas bawah pada pasien post-stroke. Ngaten nggih, Pak? Iya, Bu. Nah, berarti di situ oke, yang poin sudah oke, kepatuhan bawah post-stroke. Nah, yang kedua, mengukur perubahan fungsi motorik ekstremitas bawah pada pasien post-stroke sebelum dan sesudah terapi akupuntur. Poin ketiga, mengukur perubahan fungsi motorik ekstremitas bawah sebelum dan sesudah ekstremitas bawah pada pasien post-stroke sebelum dan sesudah terapi akupuntur kombinasi NSA di Victory Akupuntur. Kemudian yang poin keempat, menganalisis efektivitas terapi akupuntur kombinasi YNSA dalam pemulihan fungsi motorik ekstremitas bawah pada pasien post-stroke. Ini Victory Akupuntur Purwokerto. Begitu Pak Ari? Iya, Pak. Baik, Iya. sekarang kita masuk di bab 3-nya. Iya. Oke. Nah, oke, sebentar. Di metodologi penelitian, yang saya tanyakan jumlah populasinya berapa Pak Ari? 30, Ibu. 30 G. Ya. Berarti itu nanti diambil semua G. Diambil semua dibagi 2 grup, Bu. Oke, 12 dikasih akupuntur saja, yang 15 Ya. diberi kombinasi. Leres? Iya, betul, Bu. Ya, nah sampelnya 30, teknik samplingnya total sampling, sudah betul karena populasinya 30. Jadi semua diambil. Nah, ketika itu ada teknik sampling dengan total sampling atau total populasi, karena populasinya diambil semua, berarti sudah tidak menggunakan namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya. Inklusi Nanti kalau eksklusinya misalnya nggak pakai. Nggak usah pakai inklusi dan eksklusi karena itu sudah total populasi. Nanti kalau misalnya di situ penggunaan inklusi dan eksklusi, jadinya teknik samplingnya purposive sampling. Karena menggunakan inklusi dan eksklusi. Jadi jika itu populasinya ada 30 dan menggunakan purposive sampling dan ketika di situ ada pasien yang memang tidak bersedia, nah berarti kan selnya Pak Ari bisa turun begitu. Nah, jadi di situ usahakan tetap total sampling semua 30, 15 diberi akupuntur biasa, yang 15 diberi akupuntur kombinasi dengan metode YNSA. Gitu Pak Ari. Yes, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Masih saya catat. Baik, oke dilanjutkan di hipotesisnya. Nah, ini yang nggak dipakai ya, Bu, berarti ya, Bu? Tidak perlu dipakai. Ya. Yang halaman 15 Pak. Definisi ke sini. Ya, definisi operasionalnya. Menggunakan manual muscle testing. Ya. Sudah ada parameternya. Oke. Ya.
16. Jadi nanti Pak Ari, ketika mengolah data, nah di situ kan ada MMT-nya ya, ada manual muscle testing-nya. Nah, itu nanti sebelum dilakukan akupuntur sama di akhir itu pakainya yang ini, pakainya yang MMT-nya itu untuk pengolahan datanya. Nggih, Bu. Ya, baik. 16. Lanjut ya, Bu. Hati. Yang 16, halaman 16, Bapak. Ya, bentar. Analisis data. Oke, analisis data, univariat, oke, bivariat, normalitas, Shapiro Wilk, mungkin ya, hipotesis. Oke, sudah oke ini. Ya, oke, sudah oke Pak Ari. Nggih. Ibu, Tapi nanti terima isinya kasih ini sekali. nggih Bapak, minta tolong dipahami nggih untuk analisis bivariatnya nggih. Nggih, masih belajar, Ibu. Nggih. Menulis sambil Baik, belajar, jadi banyak lupa juga. Ini sudah oke Pak Ari. Nggih, monggo Terima silakan kasih satu sekali, lagi Bu. nggih Bapak Ibu. Nggih, sambil-sambil Pak Ari. Ibu boleh nanya, Ibu? Iya, silakan Bapak. Topik, Bu. Barusan kan yang Pak Ari pakai MMT, Bu. Kalau yang kriteria masuk MMT untuk stroke itu biasanya kan skornya ada 0, 1, 2, 3, sampai 5 ya, Bu. Yang biasanya yang 2 itu ada pergerakan tapi tidak bisa melawan gravitasi, yang 3 itu bisa melawan gravitasi tapi tidak ada tahanan. Nah, itu yang masuk kriteria untuk diteliti itu yang mana, Bu? Kalau berdasarkan MMT. Itu kan berdasarkan dari kekuatan ototnya nggih, Pak. Nah, kalau MMT itu ada penjumlahan di akhir atau tidak itu? Bentar, saya tak ini dulu. Kalau kan ada skalanya tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu bisa melakukan sehat ya, bisa melakukan gerakan bebas dan tahanannya maksimal. Kalau yang 4 itu tahanannya sedang, bisa ROM-nya penuh. Yang ketiga itu ROM-nya penuh tapi tahanannya sangat ringan, bisa mampu melakukan tahanan sangat ringan. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk penelitian itu yang skala di berapa, Bu? Kalau misalkan kan kalau Pak Harima tadi nggak ada inklusi eksklusi ya. Kalau misalkan saya melakukan penelitian, itu yang boleh kalau memakai kriteria inklusi yang di skala MMT-nya berapa gitu, Bu? Jadi begini, Pak, kalau MMT itu kan itu sebagai alat ukur digunakan untuk pergerakan ini nggih, nilai kekuatan ototnya, ngaten nggih, Pak. Nah, kalau Pak Ari itu kan tadi post stroke. Nah, post stroke itu maksudnya karena populasinya 30, kalau itu nanti dikriteriakan inklusi dan eksklusi, bisa jadi si sampelnya turun gitu. Kalau misalnya sampelnya turun, hasilnya pun juga tidak signifikan. Nah, lebih baik kalau itu memang total populasi ya tidak diberikan inklusi dan eksklusi. Begitu Pak Taufik. Nah, kalau MMT-nya tadi itu yang bagus ya ketika akupuntur itu meningkatkan si MM itu si pasien itu bisa bergerak dengan bebas. Begitu Pak Taufik. Oh gitu. Berarti kalau dalam kasus Pak Arima ditulis seadanya aja MMT-nya ya, Bu ya, pre-test sama post-test. Kalau kecuali dalam tujuan lain misalkan kita ada purposive sampling misalkan dengan pasien yang tadi ditentukan sampelnya, berarti kita mengambil yang diperlukan untuk peningkatan kekuatan otot pada pasien yang post-stroke misalkan. Seperti itu mungkin ya, Bu? Ya, betul. Misalnya kalau misal ada inklusi dan eksklusinya, misal, oke itu pasien stroke-nya usia berapa, itu inklusi, terus kemudian yang kedua, oh MMT-nya sudah masuk di skala berapa, nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau
kalau MMT-nya itu misal masuk di skala 1 atau di skala 2, begitu berarti kan tetap harus menilai juga kan, menilai dari Iya. kekuatan otot si pasien gitu. Kalau misalnya itu ternyata pasiennya itu skalanya 1 semua, berarti kan itu nanti masuk di eksklusi semua. Itu menyulitkan si peneliti. Kalau saya secara pribadi seperti saya pada waktu kemarin itu Spadi, kalau spadi itu kan juga digunakan untuk frozen shoulder ya, nyeri bahu juga ya Bapak Ibu. Nah, itu pun juga sebelum dilakukan akupuntur itu nilai spadinya berapa, kemudian setelah dilakukan akupuntur dengan 10 kali terapi, itu nilai spadinya berapa. Nah, di situ kita bisa melihat berapa sih peningkatan dari hasil nilai spadi sebelum dan sesudah dilakukan akupuntur. Begitu Pak Taufik. Iya ya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Nggih, Maaf sami-sami. memotong Bu. Ya maaf Nggih, memotong. mboten napa-napa, Pak Taufik. Nggih, monggo silakan. Satu lagi nggih, Bapak Ibu. Iya Bu, izin. Dona Aulia Nggih. Bu yang share Bu. Nggih, silakan Bu Dona. Oke, kita izin share dulu ya Bu. Oke. Aduh, kok enggak bisa ya Bu? Maaf ya Bu. Aduh, nggak bisa Bu. Ada kendala teknis atau Oke, mungkin bentar. dilompati dulu? Sepertinya kita kurang panjang nggih, Bapak Ibu nggih. Iya Bu. Atau kalau misalnya pas siang, jam siang begini kita maju begitu pada perkuliahan apa mboten? Kalau tadi ada perkuliahan sampai jam 11 siang Bu. Nah, jam 11 misal mungkin dimulai jam setengah 12 begitu juga tidak apa-apa. Bu, saya share screen aja ya Bu. Nggih, monggo, monggo. Bisa Bu dimajukan biar waktunya lebih panjang. Nggih, betul. Harapan saya Bapak Ibu bisa presentasi semua begitu Bapak Ibu. Jadi biar ada tambahan informasi ataupun mungkin yang revisi apa begitu. Betul Bu, ini soalnya dibutuhkan Saya sama sudah share teman-teman, screen, Bu. udah kelihatan belum ya Bu? Belum Bu Dona? Aduh, mana ya? Mungkin dibantu sama yang lain aja Mbak Dona, mungkin di Mas Bentar, Rizky Pak. mungkin. Saya kirim ke Ibu Hue ya Bu. Bu Hue Mbak bantu. Dona belum jadi host, nggak bisa kali. Ya, oke. Masih jadi host dulu. Bentar, saya share screen ke Bu Hue. Sudah muncul Bu Hue. Sudah. Oh ya, mohon Bentar ya. bantuannya Bu Hue. Berarti baru 5 nggih, 5 Bapak Ibu yang maju nggih ini. Jadi Oke. Bu, Ya, Ibu sudah sebelumnya terlihat? perkenalkan, saya Dona Aulia. Saya mengangkat judul, alhamdulillah sudah di-ACC sama Bu Imbrok sama Bu Hanum, yaitu pengaruh terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap perubahan insomnia severity index pada kasus insomnia anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Bengkulu. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah proposal penelitian. Oke, dibantu next Bu Hue. Ini dosen pengampunya Ibu Eka, Ibu Husnul, dan Pak Dr. Hanung Prasetya. Next. Terus untuk bab 1 pendahuluan, ini latar belakangnya, mungkin bisa di skip ya Bu.
Untuk Nah, latar ini belakangnya. seperti saya masuk di Oh. latar belakang, Oh, Bu iya, Bu. Dona. Nah, nanti ketika ujian proposal seperti data-data ini nanti bisa dibikin tabel saja, Nggih. Jadi tidak tulisan. Oh, nggih, saya usahakan, Bu, untuk dibikin tabel ya, Bu. Oke, lanjut. Siap. Terus next, Ibu Hue. Nah, ini untuk rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu bagaimana pengaruh terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap perubahan insomnia severity index pada kasus insomnia anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bengkulu. Terus ini untuk tujuan penelitiannya, bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap perubahan insomnia severity index pada kasus insomnia anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bengkulu. Next. Ini untuk tujuan penelitiannya, mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia, jam mulai tidur, durasi tidur, dan diferensiasi sindrom pada kasus insomnia anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bengkulu. B. Mendeskripsikan penyebab penurunan kualitas tidur anak didik sebelum dilakukan terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap perubahan insomnia severity index pada kasus insomnia anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Bengkulu. C. Mendeskripsikan kualitas tidur anak didik setelah dilakukan terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap perubahan insomnia severity index pada kasus insomnia anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Bengkulu. D. Menganalisa pengaruh terhadap akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap perubahan insomnia severity index pada kasus insomnia anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bengkulu. Ini tujuan penelitiannya, Bu. Dan ini untuk manfaat penelitian. Bagi peneliti, untuk mengetahui perubahan severity index pada anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bengkulu setelah dilakukan tindakan akupunktur kombinasi akupunktur telinga. 2. Bagi pendidikan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan referensi penelitian pengaruh akupunktur kombinasi ear acupuncture pada kasus insomnia. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi keefektifan terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture pada kasus insomnia dan pilihan untuk membantu menurunkan tingkat keparahan kasus insomnia. Bagi profesi kita akupunktur, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai laporan evidence base tentang kemanfaatan akupunktur dan ear acupuncture terhadap tingkat insomnia pada kasus insomnia. Next, keaslian penelitian ada 3 yang saya kutip, yaitu ada Nazri Lukman di tahun 2024. Dia dalam judul kombinasi aurikular akupuncture dengan bunga saffron terhadap kualitas tidur penderita insomnia di Pusat Poltekkes Surakarta. Didapatkan hasil terapi akupunktur telinga kombinasi seduhan bunga saffron efektif terhadap peningkatan kualitas tidur penderita insomnia di Kampus 1 Poltekkes Surakarta. Next, ada lagi Umu Zahro di tahun 2024 juga meneliti tentang perbandingan antara terapi akupunktur dengan aurikular kombinasi aromaterapi lavender terhadap kualitas tidur pada kasus insomnia di Asrama Putri SMA Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Didapatkan hasil terapi akupunktur dan aurikular kombinasi aromaterapi lavender ada perbedaan meningkatkan terhadap kualitas tidur. Yang terakhir yang saya kutip yaitu dari Dea Odelia Leilani pada tahun 2022 yang dalam judul perbedaan efektivitas antara terapi akupunktur telinga semen jantung dan pemberian teh chamomile terhadap tingkat insomnia pada siswa-siswi MAN 1 Sleman. Didapatkan hasil penelitian terapi akupunktur telinga pada titik semen jantung dan occiput dan pemberian teh chamomile memiliki efektivitas yang sama dengan mengatasi insomnia dilihat dari perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Tetapi hasil menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara terapi akupunktur telinga dengan pemberian teh chamomile, hampir sama. Next.
Ini untuk tinjauan pustakanya bab 2, saya tidak terlalu banyak yang saya tuliskan di sini, Bu, hanya saya ambil poin-poinnya aja. Ini untuk definisi insomnia, next. Terus saya lanjutkan ini ke kerangka teori, lanjut lagi, next ke kerangka Oke. konsepnya. Sebelum sampai di kerangka konsep, saya masuk ke kerangka teori dulu, Bu Dona. Nggih, Bu. Oke. Nah, ini kerangka teori mana yang diteliti dan mana yang tidak diteliti. Ya, mohon maaf Bu, saya belum sempat memberikan keterangan. Yang diteliti memang untuk terapi akupunktur, insomnianya Bu, yang non farmaka. Berarti nanti itu tolong diberikan Iya, garis Bu. tebal Siap. atau oke. Garis putus-putusnya saya OTW Bu, saya edit Bu. Ini untuk Baik. kerangka konsep, Bu Hui tolong dibantu. Ini untuk kerangka konsep, terapi akupunktur kombinasi terapi akupunktur telinga sama terapi akupunktur telinga aja. Nah, diharapkan adanya perubahan insomnia severity index pada anak didik. Next. Ini untuk hipotesisnya, hipotesis nolnya, terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap penurunan insomnia severity index pada insomnia anak didik di LPKA kelas 2A Bengkulu. Maaf Bu, saya kurang membuat ininya Bu, tidak ada pengaruhnya Bu. Yang hipotesis A1-nya ada pengaruh terhadap akupunktur kombinasi ear acupuncture terhadap penurunan insomnia severity index pada insomnia anak didik di LPKA kelas 2 Bengkulu. Yang H0-nya saya nggak ada pengaruhnya, tidak tertulis Bu. Next. Ini untuk metode 3 Bu, bab 3 metode penelitiannya. Ini desain penelitian pakai kuasi eksperimen design. Ada 2 kelompok nanti. Kelompok pertama, kelompok yang diberi terapi akupunktur plus terapi akupunktur telinga. Yang kelompok kedua hanya diberikan akupunktur telinga aja Bu. Terus baru post testnya baru diisi kuesioner lagi adakah perubahan atau tidak setelah dilakukan terapi 6 kali terapi Bu. Next. Ini untuk tempat dan waktu, lokasinya nanti di UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Bengkulu atau penjara anak. Waktunya di sekitar penelitian di bulan Juni sampai Agustus 2025. Jenis rancangannya kuasi eksperimen desain dengan 2 grup pretest dan post-test. Variabel bebasnya terapi akupunktur kombinasi ear acupuncture, variabel terikat insomnianya. Next. Ini untuk populasi dan sampel, populasinya anak didik di LPKA kelas 2 Bengkulu. Sedangkan sampelnya saya ambil 30 orang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik samplingnya purposive sampling, kriteria inklusi, eksklusinya subjek penelitian mengalami insomnia dengan skor isi insomnia severity index sebanyak 15 sampai 21 yang bisa dikategorikan menjadi insomnia klinis. Subjek penelitiannya laki-laki usia 15 sampai 18 tahun. Karena memang di lapas anak itu khusus laki-laki, Bu. Dan usianya rentang 15 sampai 18 tahun. Oke, eksklusinya saya subjek dulu. Nggih, Bu. Oke, izin masuk ya Bu Dona. Nggih, Bu. Oke, nah ini contohnya seperti ini tadi yang ditanyakan Pak Taufik. Kalau Pak Taufik tadi yang berkaitan dengan skor MMT-nya. Nah, kalau misalnya di situ populasinya banyak, it's okay. Misal di situ skor MMT-nya dimasukkan di inklusi. Nah, seperti yang ditampilkan oleh Bu Dona di sini, populasinya kan pasti sangat banyak sekali, nggih, karena di Ya, Bu. lapas, nggih, di situ, nggih. Populasinya berapa, Bu? Kalau wawancara saya terakhir itu Bu ada di 80 orang Bu, tapi nggak tahu kalau udah ada yang bebas kan Bu. Oke, nah nanti di situ dimasukkan populasi anak didik LPKA kelas 2 Bengkulu dari bulan apa sampai bulan apa, itu sekitar 80 anak, begitu nggih. Sampelnya 30 orang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, begitu. Ya Bu. Oke, silakan dilanjut. Terus untuk eksklusinya, ya lanjut. Saya baca sedikit. Oke.
Ya, untuk eksklusinya subjek penelitiannya mempunyai riwayat kecanduan obat-obatan. 2. Mengundurkan diri sebagai subjek penelitian. Next. Ini untuk definisi operasionalnya, Bu. Terapi akupunktur dilakukan penusukan titik akupunktur menggunakan jarum 0,5 cun pada titik yintang dan senmen. Alat ukurnya titiknya tepat, kriteria tepat atau tidak tepat, skala ukurnya nominal. Untuk terapi akupunktur telinga, penempelan ear sheath pada titik akupunktur senmen pada kiri dan kanan selama 3 hari, terus gambar lokasi titik penusukan pada lokasi anatomis titik akupunktur tidak tepat atau nominal. Untuk saya ambil ear akupunkturnya menggunakan ear sheath karena lebih aman, Bu, karena anak didik di dalam itu tidak boleh menggunakan benda tajam, walaupun kayak gimana pun jarum tetap benda tajam ya, Bu. Next. Untuk tingkat insomnianya, tingkat insomnia adalah klasifikasi tingkat keparahan insomnia yang diderita oleh individu dan dapat dilihat dari total scoring dengan menjawab pertanyaan pada lembar kuesioner. Kuesionernya alat ukurnya isi, Insomnia Severity Index, kriterianya skor 0 sampai 7 itu tidak ada insomnia yang signifikan. Skor 8 sampai 14 subambang, skor 15 21 sedang, skor 22 sampai 28 berat. Skala ukurnya interval, dan di sini tadi samplingnya saya di angka 15 sampai 21, Bu. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner isi, informed consent, alat dan bahan akupunktur, dan penilaian status insomnia. Next. Ini untuk analisa datanya, analisa univariate, yaitu bisa dari usia, diferensiasi sindrom, dan skor insomnia severity index. Analisis bivariat, uji normalitasnya pakai Shapiro-Wilk test karena sampelnya di bawah 50, peserta uji homogenitas, uji hipotesis uji one way ANOVA, dan uji Kruskal-Wallis. Next. Prosedur penelitiannya yaitu pengajuan judul dulu, menentukan permasalahan, melakukan studi pendahuluan, mempelajari literatur, menyusun proposal penelitian, menjadwalkan kegiatan, dan menentukan tim pelaksana enumerator. Alhamdulillah di lapas tersebut ada 1 orang terapis akupunktur, Bu, jadi saya bisa minta beliau menjadi enumerator. Next. Tahap pelaksanaan ada tahap prainteraksi, interaksi, dan terminasi. Next. Etika penelitian, insya Allah saya akan menghormati harkat dan martabat manusia, Bu. 2, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian saya, dan saya akan melakukan keadaan dan inklusivitas, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari hasil penelitian saya tersebut. Next. Terima kasih Ibu Husnul atas waktunya. Inilah presentasi dari proposal penelitian yang akan saya lakukan, Bu. Mohon masukan dan sarannya. Baik Bu Dona. Tadi saya masuk di bab 3-nya tadi. Nanti Mohon untuk Ibu dibantu. Ya, Bu. isinya dimasukkan di bab 2 nggih Bu Dona? Oh, nggih, Bu. Kalau insomnia menggunakan isi, kalau kualitas tidur itu bisa menggunakan PSII. Iya, Bu. Atau indeks kualitas tidur dari Pittsburgh gitu. Ya. Bu Hwe, tolong di bab 3-nya, Bu Hwe. Oke, tadi sudah ada ini untuk uji hipotesisnya, Bu Dona? Uji apanya, Bu? Hipotesis. Oh ya, Ibu, uji hipotesisnya saya ambil one way ANOVA dan uji Kruskal-Wallis itu, Bu. Oke, ya bagus itu. G. Saya tadi juga mau mengarahkan ini karena pengaruh pakainya yang one way yang ANOVA saja atau pakai yang Kruskal-Wallis. Mungkin ini agak nge-freeze Bu sama Bu Hwe-nya, jadi tadi perintahnya agak ini. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini kan tetap pakainya two group nggih, berarti yang satunya yang satunya itu akupuntur, yang satunya kombinasi
akupuncture kan nggih. Iya, Bu. Baik, nanti oke, itu sudah oke, saya sudah oke juga Bu Dona, karena di situ juga gunakan one way ANOVA. Nanti kalau misalnya ternyata datanya tidak normal, berarti pakainya Russell Walls. Gitu. Ya, Bu. Oke Iya. deh. Makasih, Bu. Sami-sami Makasih Bu Bu Dona. Wei atas bantuannya. Baik Bapak Ibu, ini sudah waktunya pukul 3. Waktu Ibu